Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Megamendung. Semoga eh, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pada video kali ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi tentang satu hal yang eh, penting dan menarik untuk kita lakukan dalam pembelajaran kita, terutama pembelajaran jarak jauh, yaitu bagaimana cara membuat soal di blog kita. Oke, jadi hari ini, di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat soal di blog yang terintegrasi dengan Google Drive. Nah, gini. Cara membuat soal di blog yang terintegrasi dengan Google Drive kita. Pertanyaan pertama sebelum saya lanjut video ini adalah eh, apa kabar blog Bapak dan Ibu semua? Oke, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita pernah belajar ya bagaimana cara membuat blog. Dan saat itu Bapak Ibu sudah mempunyai blog sendiri-sendiri ya untuk pembelajaran. Nah, setelah beberapa bulan ini, izinkan saya untuk bertanya, apa kabar blognya Bapak Ibu semua? Apakah masih terus di maintenance? Apakah masih terus dipelihara blog tersebut? Apakah masih terus digunakan untuk menulis, untuk berbagi tentang sesuatu hal yang positif? Atau justru blog itu malah sudah terlupakan saat ini? Padahal Bapak Ibu, saya selalu ingin sampaikan bahwa blog ini powerful ya. Blog ini ya sampai kapanpun selama Google masih ada gitu, blog akan menjadi satu media yang powerful. Baik itu untuk pembelajaran, kemudian untuk promosi bisnis dan lain sebagainya. Eh, untuk mengiklankan sesuatu itu lumayan lah, sangat powerful untuk kita. Maka oleh karena itu sebaiknya sih blog yang kita punya dipelihara dengan cara menulis tentang apapun secara eh, berkala gitu, secara kontinu dan apa apa ya namanya dengan komitmen, entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali. Yang penting kita eh, membuat blog itu tetap hidup dan tetap terpelihara. Nah, saat ini saya ingin berbagi materinya adalah tentang bagaimana membuat soal di blog yang nanti akan terintegrasi dengan Google Drive kita. Kenapa harus terintegrasi dengan Google Drive? Karena biar kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Nanti hasilnya sudah langsung dihitungkan oleh Google kan gitu ya. Yang kita ketahui, yang Bapak Ibu ketahui kan gitu. Ketika kita membuat soal di Google Drive dan kita share ke siswa kita, maka soal itu ketika diisi oleh para siswa kita, maka hasilnya akan langsung dihitungkan oleh Google secara otomatis dan kita sudah dapat hitungannya. Si A nilainya berapa, si B nilainya berapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekedar apa namanya ya? Sekedar pembuka nih. Ini soal yang sudah saya buat, latihan soal announcement text untuk kelas 10 SMA. Ini saya buat di blog saya galifriatna.com. Tampilannya seperti ini nanti. Ada exercise, nama, kelas gitu ya. Kemudian ini eh, tampilan Google Drive sebetulnya yang kita tampilkan di blog kita. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita langsung saja ya. Pertama adalah tentu saja kita masuk ke Google Drive kita. Bapak Ibu tentu tidak akan lupa ya bagaimana masuk ke Google Drive. Mudah-mudahan tidak lupa dan belum lupa karena sering dipakai. New, kita buat soal baru dulu deh. Kita buat soal baru, kita sebut saja misalnya soal latihan.
apa ya, misalnya soal latihan passive voice. Soal latihan passive voice misalnya. Misalnya ini, saya materinya tentang passive voice, saya membuat soal latihan passive voice. Belum description-nya misalnya apa ya? Answer this question below, gitu aja deh. Biar cepet ya. Answer this question below. Oke. Kemudian pertama tentu saja seperti biasa ya, nama deh, nama, kemudian short answer required, lalu kelas, biasanya kan gitu ya, atau kelas aja, gitu biar kita samakan. Short answer required, nama, kelas, kemudian kalau saya sih selalu membuatnya dengan satu partisi baru. Jadi terpisah antara form nama, kelas dengan soal yang berikutnya. Oke, ini kita samain aja seperti ini, isi answer this question below. Seperti itu, lalu soal. Soal nomor 1 misalnya, apa soalnya? Kita cari aja di Google, nggak usah susah-susah ya. Atau di bank soal Bapak Ibu. Kalau misalnya mau nyari ke bank soal, silakan cari ke sini berarti kan. Entah itu ada di dokumen, entah itu ada di Drive A atau Drive F, Bapak Ibu yang lebih tahu. Kalau saya daripada lama lagi nyari di bank soal, kita cari di Google aja soalnya. Misalnya soal passive voice. Pilihan ganda. Oke, misalnya ini cepet aja ya biar kita dapat soal aja maksudnya. Oke. Ini misalnya kita copy, masukkan ke Google Drive. Nah, kemudian optionnya kita copy juga, copy sekaligus aja semuanya, kemudian paste di sini. Biasanya kalau di copy paste secara sekaligus ada ininya ya, ada optionnya. Tergantung Bapak Ibu apakah option ini A, B, C, D dan E-nya ini tetap mau ditampilkan atau enggak. Saran saya sih kalau misalnya nanti diacak soalnya, maka ini mendingan dihapus. Jadi kita nggak perlu pakai option A, B, C, D, E karena ini nanti diacak. Kalau saya lebih senang diacak ya, karena biar anak-anak nggak menyebarkan kunci jawaban nantinya, nggak menyebarkan jawaban. Kemudian tadi kita pakai D ya, answer key-nya D. Kita rubah ke quiz dulu. Make this quiz. Oke. Lalu generalnya kita lihat limit to one response, artinya satu anak hanya bisa mengerjakan satu kali gitu. Kalau saya suka di centang ini biar anak itu hanya mengerjakan satu kali kesempatannya. Collect email nggak usah, presentation, shuffle question order, maksudnya diacak ya questionnya, optionnya nanti diacak, soalnya juga diacak. Oke, soal nomor 2 ini kita copy, kemudian paste di sini. Soal nomor 2 optionnya ini seperti biasa ya Bapak Ibu, sudah, saya yakin banget udah bisa, udah hafal, udah jago menggunakan ini. Oke, kita cepet aja. Ya, answer key-nya tadi di E, kemudian ini D. Answer key kita masukkan ini di D, poinnya 1, dan kemudian answer key-nya ini di E, poinnya 1, dan terserah sih itu mah poinnya berapa. Ini hanya contoh saja.
Kemudian soal ketiga, add question. Soal ketiga, lalu kita copy optionnya, kemudian paste di sini, hapus lagi, biar ketika diacak ini elegan gitu, nggak kelihatan option yang acak-acakan. E ada di atas misalnya, atau D ada di atas. Oke, answer key-nya tadi A. Poin. Dan oke, ini contoh aja ya, kita 3 soal dulu. Contoh, misalnya anggaplah ibu sudah atau bapak sudah selesai membuat soal, lalu ingin membagikannya di blog gitu. Soal yang sudah jadi, soal yang ada di Google Drive, soal yang ada di Google Drive, kita share lewat blog. Nah, ini kan poinnya ya. Bagaimana caranya kita nge-share soal yang sudah kita buat di Google Drive melalui blog kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu saja nggak usah naif ya. Tujuannya apa? Ada. Tujuannya apa? Ya nggak usah naif. Tujuannya adalah kita, bukan kita ya, apa ya? Agar blog kita dikunjungi oleh orang-orang gitu, oleh viewer. Biar viewer blog kita meningkat, agar blog kita dikunjungi oleh viewer, minimal oleh siswa kita. Ya minimal oleh siswa kita lah, blog kita dikunjungi gitu ya, sehari misalnya. Berapa orang, berapa puluh, kan lumayan tuh. Nanti akan terbaca oleh Google, wah ini blognya bagus nih. Banyak viewernya. Kemudian nanti akan diizinkan oleh Google untuk memasang iklan gitu. Nah itu. Oke, caranya adalah kita buka blog kita kan. Masih ingat ya Bapak Ibu, buka blog. Kalau yang biasa buka, nanti akan tampil di halaman depannya ini adalah ada blogger tuh. Blogger. Kalau misalnya jarang dibuka ya ketik aja di sini blogger. blogger.com. Kemudian nanti masuk ke blog Bapak Ibu. Kenapa saya Chrome-nya pakai beberapa? Nggak usah bingung, nggak usah pusing Bapak Ibu. Kenapa Chrome-nya saya pakai beberapa? Karena Google Drive saya pakai di Chrome yang ini, yang baru itu, yang dibagikan oleh Bu Damanik ya, yang dari kementerian. Kemudian blog saya ada di sini, di email yang ini, itu di Chrome yang satu lagi. Makanya saya gonta-ganti Chrome. Oke, ini tampilan dashboard blogger kita ya. Yang berikutnya dilakukan adalah selanjutnya postingan baru. Postingan baru, tampilan blogger baru itu seperti ini nih. 2020 akhir ada perubahan di tampilan blogger. Seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu buat judul dulu seperti biasa. Misalnya tadi soal latihan passive voice gitu ya. Kemudian ya pakai apalah terserah, basa-basi, kerjakan soal berikut ini dengan baik dan benar misalnya. Terserah Bapak Ibu mau nulis apa di sini lah. Terserah apa yang ingin disampaikan di sini. Minimal instruksi kan gitu. Kalau saya biasanya saya buat dulu penjelasan tentang passive voice itu apa. Passive voice adalah bla 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 bla. Saya jelaskan di sini. Kemudian sekilas aja. Jadi sekilas saya buat tentang pembahasan passive voice, sekilas aja. Kemudian biasanya saya punya pembahasan yang lebih terperinci lagi di di postingan yang lain. Nah,
Kemudian saya akan arahkan pembaca untuk mengklik satu tombol yang nanti akan mengarah ke postingan yang lebih terperinci itu. Biasanya seperti itu. Oke, tapi itu nantilah kita bahas di video berikutnya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tuliskan di sini petunjuknya apa. Misalnya kerjakan soal berikut ini dengan baik dan benar. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan soal yang sudah kita buat ini ke blog kita. Caranya, oke, simak. Ini poinnya. Ini soal yang sudah kita buat, Bapak Ibu, ya. Soal tadi saya buat, kemudian klik send atau kirim. Tampilannya seperti ini. Kalau kita mau mengirim via email kan kita pilih yang ini gitu ya. Kalau kita mau ngirim via email ke siswa kita. Kalau kita mau copy kemudian share linknya kan yang ini ya. Nah, kita pilih yang ini, yang ketiga. Nah, kita pilih yang ketiga. Kemudian tampilannya seperti ini. Nanti akan ada ukuran. Bapak Ibu ukuran blognya berapa? Kalau misalnya nggak mau ribet-ribet ya udah diamin aja segini misalnya. Nggak usah dirubah ukurannya. Kemudian yang harus dilakukan copy paste link ini. Ya, caranya gimana tadi? Caranya klik aja. Klik kemudian copy. Oke, bisa copy, bisa Ctrl C. Saya ulangi, klik lalu copy. Kemudian kita akan paste di blog kita. Ini tampilan blog kita nih. Sebelum di copy, rubah dulu ke bentuk tampilan HTML. Tampilan untuk menulis blog itu kan ada dua, tampilan menulis dan tampilan HTML. Pilih yang tampilan HTML. Kemudian kita paste di sini. Copy, yang tadi di copy kita paste di sini. Oke. Lalu, kalau Bapak Ibu pengen lihat hasilnya, klik pratinjau. Nah, tampilannya seperti ini. Pratinjau itu adalah tampilan sebelum dipublish, sebelum dipublikasikan. Sebaiknya kita lihat dulu tampilannya pratinjau. Kalau sudah cocok, udah cocok nih. Oke, kita publish. Kalau misalnya ada yang perlu diedit, kalau ini jauh banget nih ya, edit dulu misalnya. Silakan. Di edit dulu, kemudian nanti baru dipublish. Ini jauh. Oke, kejauhan nih kita delete aja kejauhan. Oke, kemudian kita perhatiin jauh lagi. Nah kan, jadi nggak terlalu jauh ya. Kalau tadi jauh banget tuh. Kalau tadi jauh banget, sekarang nggak terlalu jauh. Masih ada jarak, nggak mau ada jarak. Oke, delete lagi. Kemudian perhatiin jauh lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah cocok, sudah sesuai, kita publikasikan. Ada notification seperti ini, konfirmasi aja, klik konfirmasi. Oke, soalnya sudah jadi. Oh ya, kita belum menambahkan gambar ya, jadi nggak ada tampilan gambarnya nih. Oke, kita ini dulu deh. Nah, di sini gambarnya bagaimana cara nyari gambarnya? Cari aja di Google. Tadi passive voice, ketik aja passive voice. Oke, dan gambar. Gambar yang ada seperti ini. Nah, misalnya ini ya. Atau gambar apa aja lah, misalnya student. Kan terserah Bapak Ibu, gambarnya apa aja. Nah, ini nih. Ngacungin jempol, lumayan. Oke, seperti ini ya. Lumayan tuh ada gambar ini.
Nah, caranya gimana? Caranya jangan di-save Bapak Ibu. Kalau saya menyarankan jangan di-save, jangan klik kanan lalu save image. Jangan seperti itu. Karena akan terbaca ini gambar hasil ngambil dari Google. Caranya gimana? Like shoot. Saya sudah memberikan apa ya? Saya sudah kasih tahu waktu itu ya tentang like shoot. Like shoot. Oke. Kita atur ininya biar proporsional, nggak terlalu. Nah, kan indah biar memenuhi kaidah fotografi proporsional. Oke, save. Oke, kita kasih judul aja apalah pasti voice. Lebih bagus sih judul itu, lebih bagus judul apa namanya, judul gambar itu sama dengan judul postingan kita. Itu lebih baik dan lebih bagus seperti itu. Latihan ya, latihan passive voice. Nah, biar apa? Biar nanti gambarnya kebaca judul itu gitu ya. Kemudian postingannya juga kebaca judul itu. Jadi ketika ada orang yang nyari tentang soal latihan passive voice, Google bisa mengarahkan ke kita. Gitu ya. Lalu masukkan gambar, ini pilihannya, sisipkan gambar, upload dari komputer, kemudian pilih file. Nah, latihan passive voice ini ya. Oke, lalu pilih. Udah deh. Gambarnya udah masuk. Ini ada jarak, kita hapus. Gambarnya kurang besar, kita perbesar. Sekarang ada yang beda dari Blogger ya. Kalau dulu kan ketika kita klik gini udah tampil pilihannya di sini, di bawah ini. Kalau sekarang ternyata kita klik dulu icon setting di sini, baru di sini nih. Besar, ekstra besar atau ukuran asli. Kalau saya sarankan sih besar aja. Biar nanti nggak terlalu berat juga ketika dibuka. Judulnya judul teks, sehingga kenapa kita kasih judul tadi, ketika orang melakukan pencarian tentang soal passive voice di Google, kita bisa tampil gitu, kita bisa direkomend oleh Google untuk tampil di page one, kemudian kemungkinan besar diklik oleh orang lain gitu ya. Latihan passive voice. Oke. Latihan passive voice. Oke. Ya, lalu kita perhatiin jauh lagi, lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dirasa sudah pas, udah cukup, tinggal publish. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di beranda di dashboard kita, di dashboard blog kita. Ini soal yang tadi kita buat. Kemudian kalau kita pengen lihat, ada icon mata di sini. Lihat. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi soalnya sudah ada di sini. Nanti anak-anak tinggal isi. Karena tadi diacak gitu ya di Google Drive-nya, maka kadang teracak juga nih kelas dan nama. Kadang muncul kelas di atas, namanya di bawah. Karena tadi kita pilih option di shuffle gitu, diacak soalnya. Ternyata kadang teracak juga ini, ikut keacak. Tapi nggak apa-apa, nanti di hasilnya kan nggak ngaruh juga gitu ya. Di Excel-nya nanti kalau di download nggak ngaruh juga. Urutannya tetap sama, nama dulu. Ya, nanti tinggal ini nanti dibagikan nih. Gitu. Nanti yang dibagikan ke siswa kita link ini.
Entah itu mau lewat WA, entah itu nanti dibagikannya di Google Classroom sesuai jadwal pelajaran kelas tersebut masing-masing gitu ya, dibagikan ini. Nah, saya rasa Bapak Ibu pasti sudah tahu gimana caranya membagikan link ini di Google Classroom ya. Eh, Cuma segitu aja. Kalau Bapak Ibu mau mengeceknya, tinggal di copy, kemudian buka Chrome yang lain, lalu paste. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, pengen dicoba, kita tes dulu soalnya betul enggak, masih ada yang salah atau tampilannya bagaimana, sudah baik atau tidak. Kita tes aja. GP tes next. Nah, tampilannya soalnya seperti ini tuh. Jadi siswa kita, anak-anak kita nanti ngerjainnya nggak lagi di Google Drive, nggak lagi di halaman Google Drive maksudnya, tapi di halaman blog kita. Tuh soalnya. Tinggal mereka ketika pilih, kita coba ya, kita pilih misalnya nomor 1. Biar kita pilih secara acak aja. Oke, kemudian setelah selesai nanti disubmit oleh siswa kita. Seperti itu, biasa kan, seperti biasa ya. Eh, Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu memberikan 100 soal di sini atau 50 soal. Berapa menit waktu mereka untuk tetap stay di blog Bapak Ibu? Seandainya ada 100 siswa yang mengerjakan ini, kemudian satu orang siswa menghabiskan waktu setengah jam untuk membuka blog Bapak Ibu, ya lumayan hitungannya. Berarti 100 siswa kali setengah jam. Ada berapa jam tuh? Orang yang stay di blog kita, membuka blog Bapak Ibu, tidak di close sebelum soalnya selesai. Kan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti mereka tinggal submit, hasilnya sudah masuk ke form Google Drive kita. Oh iya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada Chrome lain, bagaimana cara ngetesnya? Saya mau buka soal ini, mau buka blog ini, pengen lihat tampilannya, tapi nggak ada Chrome lain gitu. Caranya adalah saya sarankan di New Incognito. Di New Incognito, di tes New Incognito itu biasanya nggak kedetek sebagai Chrome kita gitu. Makanya dia seperti ini kan, hide logonya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oh, ternyata ada ini ya. Login untuk melanjutkan. Untuk mengisi formulir Anda harus login ya. Kalau mau login ya silahkan. Tapi saya enggak deh. Khawatirnya incognito-nya nanti malah jadi kebaca. Oke, Bapak Ibu, seperti itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Bagaimana membuat soal di blog kita yang terintegrasi dengan Google Drive kita. Jadi kita pakai dua platform sekaligus gitu ya. Bukan platform ya, platformnya sama-sama Google gitu kan. Tapi kita pakai dua perangkat yang berbeda. Yang pertama blog, yang kedua Google Drive. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Japri. Misalnya bagaimana cara mengcopy paste link ini di Google Drive kita. Misalnya kalau Bapak Ibu belum ada yang masih belum bisa atau kelupaan caranya, silahkan tanyakan, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.